balik lagi di podcast kebanggaan kita semua. Himatkesnu bersuara, suara kita, aksi nyata. Saya Afanda Zulfaidah, selaku host pada episode kali ini. Nah, episode kali ini bakal spesial banget karena kita akan ngobrol bareng sosok yang berada di balik layar Himatkesnu, yang berperan sebagai kompas sekaligus penyeimbang di tengah dinamika organisasi mahasiswa yang terus berubah. Bersama Bapak Muhammad Syahrul Arifin, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saya ke sini apa ke sini? Ke sini. Oh, ke sini ya. Oke ya, luar biasa kabarnya. Dan harus tetap luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Bapak karena sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Nah, di episode kali ini kita akan mengangkat topik seputar dinamika organisasi mahasiswa di tengah tuntutan akademik. Perkembangan digital yang serba cepat dan pola pikir yang semakin instan, banyak mahasiswa mempertanyakan, masih worth it gak sih aktif di organisasi? Apakah worth it itu realita yang harus benar-benar dipahami atau justru jadi alasan buat mundur? Dan di sisi lain bagaimana nasib regenerasi organisasi ke depannya? Nah, untuk membahas itu semua lebih dalam, hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Arifin yang akan memberikan sudut pandang langsung dari sisi beliau selaku pembina organisasi. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan hari ini ya Bapak. Oke. Kalau kita lihat dinamika mahasiswa saat ini, rasanya ada banyak perubahan, terutama dalam cara menghadapi tekanan dan tuntutan. Banyak mahasiswa seperti ini mulai terbuka menceritakan kelelahan mental yang mereka rasakan. Nah, menurut Bapak, apakah benar mahasiswa sekarang lebih cepat merasa burnout dibanding generasi sebelumnya? Ya, di sini di burnout itu burnout yang seperti apa ini yang saya minta? Kayak kelelahan fisik, mental, dan stres yang berkepanjangan. Burnout itu didapat di luar kampus atau di dalam kampus. Ya, bisa dari luar dan di dalam. Ya, bisa di luar dan di dalam, internal dan eksternal. Iya. Oke, yang saya pertama mulai dulu dari burnout itu ya. Burnout itu kan masalah seputar stres ya, kelelahan dan sebagainya. Sebetulnya kita jadi mahasiswa itu untuk apa sih kita jadi mahasiswa? Ya, pasti kan kita ada tujuannya, ada goalsnya. Sedangkan kita saat kuliah kita menyambi ya, intinya menyambi, bergabung dengan suatu organisasi. Mungkin yang burnout ada memang beberapa, tetapi tidak semuanya. Nah, kalau disambut pautkan burnout dengan aktif di organisasi itu sebetulnya hanya akal-akalan saja. Kalau menurut saya pribadi itu hanya akal-akalan saja. Sebetulnya kita sebagai mahasiswa menyambi dengan kita ikut organisasi dalam organisasi mahasiswaan tersebut, itu kita malah bisa jadi refreshing sebetulnya. Tidak usah terpikirkan, terbebani dan sebagainya. Kita malah seharusnya lewat di kemahasiswaan kita diajari hard skill, soft skill, bagaimana kita bisa manajemen waktu, bagaimana kita bisa mendapatkan relasi yang banyak. Ya. Dan terus apa yang tipu sih? Apa yang membuat mereka stres? Padahal kalau kita menjadi mahasiswa top, menjadi mahasiswa saja, itu malah menjadi seakan mahasiswa buku. Apa itu? Kuliah pulang. Kuliah pulang, dia duduk mendengarkan, diam lalu pulang. Ya. Apa yang dapat? Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita kuliah duduk, walaupun hanya diam, tapi dia aktif di organisasi, dia setidaknya bisa melatih manajemen waktu. Paling dengan itu bisa dia memanage waktu, syukur-syukur mendapat relasi nanti pada saat mereka aktif di organisasi, dapat pemikiran-pemikiran baru, ya kalau kalian mengadakan suatu acara, mengajukan sponsorship, dapat relasi yang baru. Siapa tahu nanti saat kita sudah lulus satu, kita dapat tawaran pekerjaan dari mereka relasi kita yang dulu dapat organisasi, kita tidak tahu. Kita dapat peluang usaha, kita juga tidak tahu. Iya. Kita dapat jodoh di sana, kita juga tidak tahu.
Berarti burnout ini tidak bisa kita lihat dari satu sisi saja ya Bapak. Kalau kita tarik lebih dalam, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kondisi tersebut. Nah, dari sudut pandang Bapak selaku pembina, burnout itu lebih banyak terjadi karena tekanan nyata atau pola pikir mahasiswa saat ini. Burnout itu sebetulnya hanya pola pikir yang ditekuni, maksudnya ditekuni yang diyakini. Ya. Plus ditambah sekali tadi saya bilang banyak faktor yang terjadi di sana. Mungkin di rumah ya sudah ada masalah, di kampus ada masalah, ditambah lagi ada tugas yang banyak. Dia pikir, dia terus memikir, tapi dia tidak mengerjakan, tapi dipikir terus. Sama saat Anda nanti pada saat Anda ada tugas akhir. Ya. Tugas akhir itu kalau Anda pikir saja, Anda akan stres. Ya, Anda akan stres. Yang bisa kita lakukan apa? Kerjakan. Baik, jadi penjelasan Bapak terlihat bahwa burnout bukan hanya soal tekanan, tapi juga cara pandang mahasiswa terhadap proses. Yes. Hal itu tentu berkaitan dengan perubahan pola hidup di era sekarang, yaitu era digital. Nah, menurut Bapak seberapa besar pengaruh era digital dan budaya instan terhadap mental mahasiswa dan komitmen mahasiswa dalam organisasi? Ya, di era digital saat ini itu memang serba enak, serba instan. Ya, kita ingin apa saja, kita tinggal tanya ChatGPT. Ya, ada artificial intelligence. ya. Kita tugas apa saja, mereka bisa menjawab. Terus ngapain kita susah-susah berpikir sampai jadi berempat tadi? Kita bisa manfaatkan yang ada gratis kan, nggak bayar. Kalau Anda ingin bayar, silakan. Ada yang berbayar, yang premium ada. Tapi kalau kita ada yang gratis, bisa kita manfaatkan, ya. Iya. Untuk apa kita biarkan ini, kita manfaatkan yang positif. Jadi seperti itu, kalau ada penugasan nggak usah dipikir, kerjakan selesai lewat artificial intelligence. Selesai. Ada pertanyaan apa saja, tanyakan ke artificial intelligence, selesai. Mungkin ya kalau tadi kembali lagi ke burnout tadi ya, karena tekanan itu dia pikir tidak ada hasilnya, tidak ada realisasinya, tidak dikerjakan. Hasilnya tadi burnout, dipikir hasil ya sekitarnya yang kena imbasnya. Saya gara-gara itu ini jadi seperti ini, saya gara-gara ini jadi seperti ini. Nah, itu hanya pola pikir. Baik, berarti era digital tidak hanya mempengaruhi cara berpikir, tetapi juga cara mahasiswa mengatur prioritas dan komitmennya. Nah, kalau kita tarik ke realita yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, banyak mahasiswa merasa bahwa organisasi itu mengganggu akademik. Nah, menurut Bapak itu realita atau masalah manajemen waktu? Oke. Masalah manajemen waktu itu menurut saya karena apa? Karena tadi yang sebutkannya, kita kuliah jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu. Justru kita ikut organisasi itu menambah hard skill, soft skill yang tidak didapat di bangku kuliah. Toh nanti kalau hasil dia ujian jelek, ya, ada yang namanya ranking. Tapi saya jamin di sini yang ikut organisasi pernah ada yang nilainya C? Tidak ada. Minimal itu B. Dan itu sudah saya jamin bahwa anggota semua nilainya tidak ada yang C. Oke, berarti bukan sekedar soal banyaknya kegiatan, tetapi juga tentang kesiapan mahasiswa dalam mengelola peran dan tanggung jawabnya. Yes, itu maksudnya. Oke, menurut Bapak Arifin dalam pengalaman membina, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa ketika mengelola organisasi? Ya, kesalahan mahasiswa dalam pengelolaan organisasi itu sebenarnya cukup hanya satu saja. Masalah komunikasi. Dari komunikasi yang tidak jalan, itu yang membuat berbagai macam masalah. Entah itu komunikasi dengan siapapun, dengan pemimpin, komunikasi dengan teman organisasi,
komunikasi dengan siapapun, dengan relasi, dengan pelanggan, apapun itu yang menjadi masalah sebetulnya. Bermula dari komunikasi, mungkin ada yang miskomunikasi di sana. Pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir, mahasiswa atau teman-teman yang ikut organisasi, itu masalahnya di sana di komunikasi. Hanya kurang komunikasi saja. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan itu dikomunikasikan. Biar apa? Biar mungkin programnya bisa selesai tepat waktu. Prokernya itu bisa selesai pas di masa tenggangnya. Tetapi kebanyakan saat ini yang pengalaman saya memang banyak yang komunikasi, tetapi komunikasinya itu hanya iya toh, tidak dilakukan. Ya, oke, saya seperti ini Mbak ya, oke Mbak, ya Mbak siap. Endingnya tidak dilakukan, itulah kesalahan saat ini pada teman-teman mahasiswa. Oke, dari penjelasan Bapak terlihat bahwa ada pola yang cukup konsisten dalam dinamika organisasi. Hal itu tentu berkaitan dengan bagaimana minat dan motivasi mahasiswa itu terbentuk. Nah, menurut Bapak bagaimana sih cara menarik minat mahasiswa yang cenderung ingin hasil instan agar mau berproses di organisasi? Mahasiswa itu ya ingin hasil yang instan itu saya rasa itu sangat sekarang jangan berpikir untuk mencari instan, jangan, karena dimanapun tidak ada yang instan, dimanapun dengan hal apapun itu tidak ada yang instan, hanya ada satu yang instan. Apa? Gak tahu. Tahu Anda semuanya? Mie instan itu yang hanya instan. Yang lainnya itu harus perlu berproses. Saya sampai saat ini itu juga dulu berproses, tidak ujuk-ujuk langsung enggak. Sama, saya juga mulai dari kalian sama seperti mahasiswa semester 1, semester 2 saya ikut organisasi, dan semester 4 saya menjadi ketua organisasi. Sama, yang penting saya ikut organisasi, saya dapat pengalaman, hingga saya lulus di sini, hingga jadi seperti ini, hingga jadi pemimpin adik-adik ini, itu tidak ada instan. Begitupun kuliah, kita ingin pintar, bukan tidak instan. Orang yang paling pintar pun itu mulai dari belajar. Kalau dia tidak belajar, mungkin ingin jadi pintar. Atau mungkin tidak belajar, tapi dia ada pengalaman, ikut organisasi, ya itu. Menarik sekali ya teman-teman. Dari membangun minat dan kesadaran mahasiswa untuk berproses memang bukan hal yang sederhana. Di balik itu semua tentu ada peran besar dari pembimbing dalam menjaga arah dan dinamika organisasi. Nah, apa sih tantangan terbesar yang Bapak rasakan selama membina organisasi mahasiswa saat ini? Ya, tantangan terbesar sampai saat ini, tantangan terbesar menurut saya tadi masalah komunikasi kita dengan mahasiswa semuanya. Kadang ada yang miskomunikasi, ya, seperti beberapa bulan kemarin ya, beberapa bulan kemarin ada miskomunikasi dengan teman-teman yang ada di kelas-kelas. Alhasil apa ya? Ada sesuatu feedback kita. Feedback itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Tapi kemarin beberapa bulan kemarin ada feedback yang sedikit negatif, sentimen negatif terhadap kita, ya kan? Nah, itu juga termasuk itu termasuk sedikit hambatan di dalam kita. Kita perlu apa? Luruskan, ya kan? Kita perlu luruskan supaya apa, sentimen negatif itu berubah menjadi setidaknya tidak negatif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh orientasi dan tujuan mahasiswa di dalamnya. Disinilah penting untuk memahami apa sih yang sebenarnya mereka cari. Nah, menurut Bapak apa sih yang sebenarnya mahasiswa cari di organisasi saat ini? Pengalaman, relasi, atau sekedar formalitas saja? Oke, kalau enggak, Mbak Zulfa bertanya kepada saya kembalikan ke Mbak Zulfa. Mbak Zulfa ikut organisasi hingga saat ini, hingga dimasuk di semester 4, menjadi host
di podcast kita? Ya. Tujuannya untuk apa? Mencari pengalaman sih Bapak, karena sebelumnya saya juga belum pernah menjadi host seperti ini, dan juga mungkin bisa untuk mencari relasi gitu. Tadi yang saya tangkap di sini mencari pengalaman, mencari relasi. Iya. Yes, itulah jawaban yang cerdas. Sekarang apa bedanya Mbak Zulfa dengan mahasiswa yang lain? Mahasiswa yang lain yang tidak ikut organisasi tidak bisa merasakan yang Mbak Zulfa rasakan sekarang. Ya, Betul sekali. berbicara di depan teman-teman, berbicara di depan kamera, berbicara empat mata dengan saya, walaupun banyak teman-teman yang itu nggak dapat mahasiswa yang tidak ikut organisasi. Itulah yang dicari pada saat Anda ikut organisasi, dapat pengalaman yang baru. Kalau Anda menjadi mahasiswa kupu-kupu saja, Anda tidak dapat merasakan yang namanya podcast seperti ini, tidak tahu bagaimana caranya. Ya, betul sekali. Itu hal yang paling kecil saja. Dan masih banyak segudang hal yang tidak saya sebutkan. Menarik sekali ya, berarti setiap mahasiswa punya cara tersendiri dalam memaknai organisasi di hidupnya. Nah, dari situlah muncul kebutuhan untuk menentukan arah dan prioritas yang tepat. Nah, menurut Bapak, jika mahasiswa dihadapkan pada pilihan antara fokus organisasi dan akademik, apa saran terbaik dari Bapak? Oke, fokus organisasi atau fokus di akademik? Iya, betul. Saya pilih dua-duanya. Ya. Saya pilih dua-duanya jika mereka mampu mengejar dua-duanya. Yang bisa memilih ya salah satu itu hanya mahasiswa tersebut. Tetapi saya sebagai pembimbing menyarankan dua-duanya jalan. Entah nanti hasilnya seperti apa, itu hasil soal belakang. Hasil itu hanya bonus, iya kan? Iya. Hasil itu hanya bonus. Tetapi pada saat sekarang, kejar dua-duanya. Kalau nanti ada yang salah satu yang unggul, yaitu karakter dia, memang di sana, keunggulan dia di sana. Tetapi kita di sini tidak bisa langsung mengejar, saya belum jalankan dulu. Pada saat Anda sama saya ikut lomba, ikut perlombaan itu juga seperti itu. Jangan mengejar angka 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, jangan. Tapi buatlah yang terbaik. Kerjakanlah dulu yang terbaik menurut versi Anda. Nanti jurinya berpikir seperti apa, itu hanya bonus. Berarti kita itu perlu berani mencoba dulu gitu ya Bapak. Kita berani mencoba yang terbaik menurut versi kita. Hasilnya seperti apa, itu nanti hanya feedback, hanya bonus saja. Cukup-cukup kita dapat nomor 1. Kalau tidak dapat nomor 1, nomor 2, tidak dapat nomor 2, nomor 3, tidak dapat pun tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berani mencoba versi terbaik menurut kita. Ya. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Dari perbincangan ini kita bisa melihat bahwa organisasi di era sekarang memang bukan ruang yang mudah. Ada dinamika burnout, komitmen yang naik turun, hingga regenerasi yang semakin kompleks. Nah, justru disitulah organisasi menjadi ruang tempaan dan laboratorium kehidupan, tempat kita untuk belajar jatuh, bangkit, dan bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Arifin atas waktu, insight, dan perspektif yang begitu membuka cara pandang kami hari ini. Semoga apa yang Bapak Arifin sampaikan bisa menjadi bekal dan penguat bagi teman-teman mahasiswa dalam menjalani prosesnya. Dan untuk teman-teman semua yang mendengarkan, semoga perbincangan ini bisa menjadi pengingat bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, serta menjadi refleksi untuk terus berkembang di tengah segala tantangan. Himmat Kesbin bersuara, suara aksi nyata. Saya Avanda Zulfaida, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.